Paroki Cikarang tidak berdiri dalam waktu satu hari. Ada proses dan perjuangan yang sangat panjang dan berliku dari umat beriman Paroki Cikarang. Perjuangan dan kerinduan umat untuk berkumpul dan merayakan Ekaristi bersama pada awalnya membentuk gereja dalam konteks sederhana. Keberadaan umat Katolik di Cikarang baru terdeteksi pada tahun 1975. Saat itu mereka harus pergi ke gereja Santo Arnoldus Bekasi setiap mau mengikuti perayaan Ekaristi. Pada tahun 1987, di rumah Ibu Mary mulai diadakan kegiatan sekolah minggu. Perayaan Ekaristi mulai diadakan di rumah-rumah umat oleh Romo Hendrik Molan Tokan SPD. 3 November 1990, peristiwa iman penuh rahmat terjadi ketika 17 orang dari Cikarang menerima sakramen baptis. Peristiwa pembaptisan ini menjadi tonggak sejarah bagi pertumbuhan umat Katolik di Cikarang. Beberapa waktu kemudian, terbuka jalan peminjaman ruang senam di area gedung bioskop mini untuk perayaan Ekaristi. Suasana sehati sepenanggungan dalam iman sebagai jemaat perdana Cikarang menumbuhkan suasana guyup, saling berbagi, dan saling memperhatikan. Hal itu kemudian tersalurkan dengan adanya pertemuan, kegiatan bersama, dan misa di gedung bioskop mini. Dinamika dan kegiatan umat saat itu mempersiapkan tumbuhnya benih-benih yang menjadi landasan terbentuknya stasi di Cikarang. 25 Desember 1992, Romo Ben Ujan SVD meresmikan stasi Santo Hendrikus. Saat itu diresmikan pula 4 lingkungan perdana. Tahun 1995, seiring dengan jumlah umat yang semakin bertambah, maka ditambahkan menjadi 2 lokasi untuk misa mingguan, yaitu gedung bioskop mini dan gedung global. Berselang 2 tahun, pada tahun 1997, umat stasi sudah mencapai 200 jiwa. Seluruh kegiatan dipindahkan ke gedung global. Pada tahun 1998, umat mengusulkan agar ada romo yang menetap di Cikarang. Pada akhirnya, stasi dipinjamkan rumah yang saat ini masih menjadi pastoran. Tahun 2001, stasi diizinkan oleh Bapak Sudipyo, Dr. Iskandar, dan Dr. Keke untuk menggunakan lahan belakang Sekolah Trinitas untuk perayaan Ekaristi. Setahun kemudian, Romo Paroki Samuel PR diperbantukan di Cikarang. Pada tahun yang sama, ada banjir besar yang melanda Bekasi dan sekitarnya, sehingga stasi mengadakan bakti sosial untuk mereka yang terkena musibah. Sejak saat itulah, pengobatan gratis untuk masyarakat setempat dimulai. Pada era ini, nampak bahwa perkembangan stasi berbasis lingkungan mendorong umat untuk semakin bertumbuh dalam persekutuan, doa, dan pelayanan. Tata kelola dan kemandirian stasi mulai tertata. Komunitas pastoran juga mulai berjalan. Kerelaan berbela rasa dan berbagi, serta keterlibatan umat dalam hidup bermasyarakat semakin bertumbuh. Hal-hal inilah yang menjadi pilar utama untuk pembentukan sebuah paroki. 25 Januari 2004, Kardinal Julius Darmo Atmojo meresmikan berdirinya Paroki Cikarang sebagai paroki ke-56 di Keuskupan Agung Jakarta. Hingga saat ini, Paroki Cikarang masih mengadakan perayaan Ekaristi di tempat yang sama, yaitu di Gedung Trinitas. Dalam teritori gerejawi, Paroki Cikarang berbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Paroki Karawang, sebelah barat dengan Paroki Bekasi, sebelah selatan dengan Paroki Cibinong. Umat Paroki Cikarang tersebar di 61 kelurahan dalam 15 kecamatan. Syukur kepada Allah, Paroki Cikarang perlahan-lahan semakin berkembang, baik jumlah umat dan jumlah lingkungan sampai saat ini. Gereja Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi teman seberjalanan yang merakyat bagi masyarakat sekitar dalam menghadapi tantangan modernisasi dan industrialisasi, sehingga orang-orang yang terpinggirkan dapat mencapai kesetaraan martabatnya sebagai citra Allah. Dalam kesadaran inilah dibangun visi dan misi yang jelas dan tegas. Visi Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa
merupakan paguyuban umat beriman yang mau berbagi dan merakyat. Misi Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa berkehendak kuat untuk membangun paguyuban umat beriman dalam ikatan persaudaraan sejati murid-murid Kristus yang dijiwai oleh Roh Kudus, berani berkata cukup kepada godaan duniawi, mempunyai spiritualitas berbagi dan jiwa merakyat, sehingga kehadirannya merupakan rahmat bagi masyarakat sekitar. Wujudkan cinta untuk berkarya, kami putra putri Ibu Teresa ingin berguna bagi sesama. Kami putra putri Ibu Teresa melayani dengan pujian, mengasihi dengan karya nyata. Inilah persembahan kami, putra putri Ibu Teresa. Wujudkan cinta untuk berkarya, kami putra putri Ibu Teresa ingin berguna bagi sesama. Kami putra